Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, Perang Khandaq atau Perang Ahzab atau juga disebut dengan Perang Konfederasi adalah salah satu peperangan yang diikuti langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum peperangan berkecamuk, sesuai usulan Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad memimpin para sahabatnya menggali parit luar kota Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalau pasukan musuh dengan jumlah besar yang hendak menyerbu kota Madinah. Disebutkan ada 10.000 pasukan aliansi yang digalang Yahudi Madinah. Dari kaum musyrik Mekah ada kabilah Ghatafan, Bani Sulaim dan beberapa suku lainnya yang siap menyerang umat Islam di Madinah. Jumlah tersebut bahkan lebih banyak daripada keseluruhan pendudukan Madinah pada saat itu. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa dalam peperangan Khandaq atau peperangan konfederasi ini, umat Islam menuai kemenangan telak tanpa sebuah peperangan? Dalam sebuah ayat dalam surah Al-Ahzab disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya, dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, terkait dengan penjelasan ayat 9 dalam surah Al-Ahzab tersebut, seorang ulama mengatakan, Amarallahu jalla wa ala al-mu'minina fi hadhil ayatil karimah ayadkuru ni'matahu 'alaihim hina ja'atkum junudun wa hum jaisul ahzab. Allah memerintahkan kepada umat-umat Islam atau kepada brigade atau batalion Islam waktu itu dalam pertempuran konfederasi agar mengingat nikmat Allah terhadap mereka ketika musuh koalisi atau musuh sekutu datang menyerang untuk memporak-porandakan Madinah dan pertahanan umat Islam. Apa nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka? Yakni fa'arsala jalla wa ala alaihim rihan wa junudan lam yaraha al-muslimuna. Pertama adalah angin topan yang dikirim oleh Allah untuk membantu bala tentara umat Islam melawan pasukan sekutu yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak daripada umat Islam tersebut. Juga bantuan yang kedua adalah tentara langit, wa junudan lam yarahal muslimun, dan tentara-tentara yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat oleh tentara-tentara Islam waktu itu. Nah, sekarang apa atau siapa maksud dari junudan lam yarahal muslimun tersebut? Maka dijelaskan, wahadihil junud alladzi lam yaraha allati imtanna alaihim biha huna fi suratil ahzab bayyana annahu manna alaihim biha aidan fi ghazwati hunain wa dzalika fi qoulihi ta'ala wa yawma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tuni ankum syai'an wa dhaqat alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzalah junudan lam taroh. Nah, kata-kata junudan lam taroh ini sebenarnya bukan hanya dalam surah Al-Ahzab saja, tapi ketika Allah menjelaskan atau menceritakan tentang pertempuran Hunain, di mana waktu itu brigade Islam atau umat Islam atau tentara Islam sangat takjub dengan jumlah mereka, namun jumlah mereka tidak memberikan efek apa-apa, yang kemudian Allah memberikan pertolongan kepada nabinya dengan juga junud dan lam taroha, tentara-tentara yang tidak bisa dilihat atau yang tidak kasat mata. Nah, maksud junud dan lam taroha di sini adalah wahadihil junudu hiyal malaikah. Jadi junud atau tentara yang tidak bisa dilihat yang membantu kemenangan yang diraih oleh umat Islam waktu itu, baik dalam pertempuran Hunain atau pertempuran
konfederasi atau Khandaq atau Ahzab itu adalah para malaikat. Wa qad bayyana jalla wa ala dzalika fil anfal fil kalam ala ghazwati badrin wa dzalika fi qoulihi ta'ala idh yuhi rabbuka ilal malaikati allati Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, dalam keterangan lain juga junudan lam taraha ini adalah tentara yang dikirim oleh Allah dalam pertempuran Badar. Sehingga maksud junudan lam taraha yang ada di waqatul Ahzab atau maksud junudan lam taraha yang terjadi pada perang Hunain itu juga junudan lam taraha yang ada di pertempuran Badar. Artinya yaitu tentara langit atau para malaikat. Wa qad bayyana jalla wa ala dzalika fil anfal fil kalami ala ghazwati badrin wa dzalika fi qoulihi ta'ala idh yuhi rabbuka ilal malaika anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan wa hadhil junudu allati lam yaraha allati hiya al malaika qad bayyana Allahu jalla wa ala fi bara'ah annahu ayyada biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil ghar wa dhalika fi qawlihi illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Jadi para sahabat Al-Kindi Channel yang dirahmati Allah, jadi maksud dalam ayat Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 9 wa junudun lam taraha, di situ adalah para malaikat. Hal ini ditafsiri dengan ayat yang ada pada yang memberitakan tentang pertempuran Hunain dan juga dijelaskan dalam ayat yang ada pada surah Al-Anfal yang juga menjelaskan junudun lam taraha yang terjadi pada peperangan Badar. Kemudian ditafsiri dengan junudun lam taraha juga yang ada pada surah Bara'ah yang menjelaskan tentang ketika Rasulullah dan Abu Bakar itu berada di sebuah gua lari dari kejaran orang-orang kafir Mekah ketika waktu mau hijrah ke Madinah. Hingga kemudian dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan waraddallahu alladzina kafaru bighairihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital. Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan lagi, mereka tidak memperoleh keuntungan apapun, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, dan adalah Allah Maha Kuat dan lagi Maha Perkasa. Dari ayat itu para ulama mengatakan dzakarah jalla wa ala fi hadhil ayatil karimah annahu raddal ladzina kafaru bighairihim lam yanalu khaira wa annahu kafa'al mu'minina al-qital wa lam yubayyin huna as-sabab alladhi radda bihi alladhina kafaru wa kafa bihi al-mu'minuna al-qital walakinnahu jalla wa ala bayyana dzalika biqoulihi fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha ay wa sababu tilkar rih wa tilkal junudi raddahum bighairihim wa kafakum al-qital kama huwa dhahir. Jadi kemudian dalam ayat selanjutnya pada surah Al-Ahzab Allah mengatakan waraddallahu alladzina kafaru bighairihim lam yanalu khaira wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Artinya pasukan koalisi itu kemudian menyerah dan kembali pulang ke daerah masing-masing. Dan ternyata apa yang menyebabkan mereka itu pulang dan kembali ke daerah masing-masing ternyata bukan hanya murni gara-gara Khandaq atau parit yang sangat curam, dalam dan luas itu, tapi mereka kembali dan menyerah atau putus asa itu lebih dikarenakan pertama karena adanya topan yang dalam ayat tadi itu arsalna alaihim rihan. Kemudian yang kedua junudan lam taraha, yaitu gara-gara bantuan tentara langit.
Nah, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dalam peperangan Khandaq atau Waqatul Ahzab di sini tidak terjadi perang kontak atau perang fisik sampai berkecamuk. Artinya kemenangan yang diraih oleh umat Islam itu tidak melalui pertempuran yang berkecamuk. Jadi kemenangan telak tanpa peperangan. Dan salah satu pemicunya di antaranya adalah, dan yang paling dominan adalah bukan gara-gara Khandaqnya, tapi pertama gara-gara pertolongan Allah, yaitu pertama adalah dikirim angin topan, farasan alaihim rihan, kemudian yang kedua adalah junudan lam tarawha. Dan penafsiran junudan lam tarawha ini adalah malaikat sesuai pada peperangan Ghazwatul Hunain, peperangan Hunain atau peperangan peperangan Badar, atau juga malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menyelamatkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika beliau berdua berada di Gua Thur. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan terkait dengan kemenangan telak umat Islam dalam peperangan Khandaq tanpa adanya peperangan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.